lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang... Pro 2 RRI Mataram.
teman-teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang kita di jam 10 pagi yang pastinya untuk Music Live Chat atau MLC. Dan hari ini spesial Music Pro teman Pro 2. Dan thank you banget nih buat teman-teman dari Pro 2 dan Pasar dan juga Mataram ikut tergabung untuk di hari ini. Thank you banget ya, selamat pagi juga ya. Yang pastinya guys. Dan kita kedatangan lagi sebuah band yang keren asli dari Singaraja. Tidak ada campuran. Yang pastinya sudah sempat datang juga untuk promo single di RRI Singaraja. Dan mereka juga punya single baru guys. Aduh gila sih, mereka kreatif banget sampai sekarang akhirnya masih terus rilis single. Ya langsung aja, ini dia ada Sky Justin. Halo teman-teman Pro 2 yang ada di Denpasar, Mataram dan Singaraja. Yes, thank you guys. Kalian ini gimana sih ceritanya? Nggak pernah low kayaknya baterainya ya. Terus karya terus gitu ya. Gimana caranya itu? Selagi ada waktu dan kesempatan sih gas aja ya. Wih deh. Karena karya juga termasuk curhatan dari masing-masing personil. Ini kebanyakan sekali kayak gitu ya. Iya, Kebanyakan ya. kebanyakan ya. Real story. Oh, oke, true story. Berarti kita bedah satu-satu ya guys. Ya, siapa yang lagu galau nih kita bongkar ntar ya. Boleh. Oke, Sky Jatis. Istilahnya kalian itu kan cukup lama terbentuk ya. Dari berawal dari kalian SMA ke story-nya waktu itu kita sempat ketemu. Benar gak sih? Dari kuliah sih Kak. Dari kuliah? Kuliah awal. 2021 kalau nggak salah. 20 akhir 21 awal sih. Iya. Ya. Oke, berarti dari awal kuliah. Iya. Dari awal kuliah kalian udah terbentuk ini dan akhirnya dengan personil yang sama atau belum sih sebenarnya? Kalau dulu tuh sebenarnya kita bukan ngarah ke komersil ya. Kita masih untuk lomba-lomba aja. Oh, festivalan dari mewakili kampus dan personilnya bukan ini. Ada beberapa perubahan terutama di drummer. Di drummer? Ya, pertama Indra sebenarnya yang manajer kita sekarang. Dia jadi kajon, kemudian akhirnya kita coba buat rilis lagu. Dan Dodot pun lah akhirnya masuk buat komersil. Oke. Dan akhirnya Dodot pergi ke Australia buat mengejar cita-citanya. Wah. Nah, kita akhirnya di single pertama karena kita mau launching. Dan akhirnya kita memutuskan buat menggantikan drummer sebagai sekarang si Cliff gitu. Oh, si Cliff. Ya. Jadi sekarang Cliff drummernya. Cuma belum ada hadir ya. Ya, mungkin dia lagi healing ya. Karena kita ganggunya di jam liburan nih. Oh, mungkin. Nah, jadinya berarti ini bertiga gak ada liburan nih ya. Kita full kerja ya. kerja. Oke, teman Pro 2. Sky of Justice ini memang terbentuk dari mereka dari kuliah dan sekarang kalian masih kuliah toh? Udah. Beberapa masih kuliah semester akhir ya. Ini Prema, Surya lagi nyusun skripsi sih tahun ini dia. Kalau Cliff masih di semester 5 kalau nggak salah ya. Dia paling 6, paling kecil ya. Oh, paling kecil. Ya. Oh, gitu. Oke, berarti dia paling belakang masuk, dia paling kecil juga ya. Benar. Oh, berarti paling sering digodok. Iya juga sih. Oke. Nah, istilahnya kita kan ngomongin Sky of Justice yang awalnya kita tahu gitu ya, main kajon-kajonan nih. Istilahnya main akustikan gitu ya. Tapi kalian kan kok bisa ke pop rock yang nuansanya lebih modern sekarang gitu loh. Ini mungkin jadi pertanyaan juga sih, istilahnya dari kajon atau istilahnya akustikan kembali terus abis itu ke musik modern itu kan beda jauh gitu loh, beda konsep jauh gitu. Mungkin Prema? Kita pengen berkembang aja, maksudnya biar bisa manggung juga di panggung-panggung gitu. Dan juga kita bisa ngelihat apa yang lagi momentum sekarang di kancah musik yang lagi tren gitu juga. Itu yang pertama. Dan kita juga nggak bisa stay terus di akustik karena kita kan menyasar juga gigs ya, dibilang festival untuk open gigs yang besar. Dan kebanyakan mungkin yang sekarang dilihat yang akustik pun juga kebanyakan bakal berlari ke band. Untuk yang event-event besar kebanyakan ya. Ya kebanyakan sih kita lihat ya kayak band-band Bali sekarang udah kebanyakan mereka dari formatnya akustik ya. Iya, formatnya. Sekarang udah pakai drum akustik gitu ya, udah berubah band kayak gitu ya. Dan kalian mengikuti tren yang itu. Iya, dan cocok juga buat remaja-remaja seperti Iya, benar kita. sih. Ya. Tapi yang menyenangkan yang mana jadinya menurut kalian? Full band sih. Ya, Full band sih. Karena emang dari dulu kita kan jebolan beda-beda grup. Prema tuh musuh saya dulu. Iya. Di festivalan, di SMA ya. Festivalan. Jadi masing-masing udah punya band gitu. Jadi udah mungkin dari awal udah
karakteristiknya band gitu. Kayak lebih enak di band sih. Oke, berarti istilahnya kan kalian itu menemukan jati diri kalian, berarti Sky ini ini band gitu ya, bukan Iya, akustik gitu ya. di band sih. Dan lebih komersil yang band jadinya. Ya. Iya, syukurnya gitu ya. Syukurnya gitu sih. Boleh ngaku kok. Boleh. Tenang aja. Berarti teman-teman istilahnya ya namanya perubahan ya, change move yang lebih baik itu boleh gitu ya, bagus banget ya. Terutama seperti band gitu kan yang tadinya akustikan mungkin bosan atau mungkin juga merasa kayaknya kurang update, bisa langsung ke band seperti ke Sky of Justice gitu kan. Ya, boleh. Bisa jadi tips juga gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan juga kenapa istilahnya kalian itu kan dari akustik ke band sudah. Terus kemudian berarti kalau dengan personil yang sama berarti kan susah juga karena karakter beda juga gitu kan. Yang tadinya Iya. gitar akustik, sekarang mainnya sangar gitu, udah pakai soundbox lah, pakai gitar listrik lah gitu. Gimana nih istilahnya membuat kalian itu dari mic-nya itu jadi lebih ke elektriknya itu gimana? Apakah kalian nyesuaiin dulu atau memang dasar kalian udah emang elektrik gitu? Kalau dari yang dijelasin Rama tadi kan emang kita terlahir dari festivalan nih Kak ya. Jadi nggak susah buat kita untuk balance satu sama lain itu. Jadi emang udah jiwanya emang di situ ya kali Iya, Ram ya. benar. Oh. Tapi penyesuaian pasti ada karena Iya. fun fact pertama kali kita manggung itu di Denpasar ya. Benar. Itu hancur sih. Serius. Itu fun fact. Wah. Pertama kali bangun band itu loh, langsung diundang di Denpasar di acara Unut kalau nggak salah. Langsung diundang. Itu pertama kali kita coba ayo band dengan personil yang baru. Ya mungkin penyesuaian ya. Raba-raba. Ya baru dan- sekali Ya gitu. pertama kali dan ya dibilang hancur banget sih. Waktu itu ya. Sehancur apa gitu sampai gak jalan semua lagunya gitu. Nggak jalan, cuman ada yang temponya hilang, ada yang kuncinya Iya, ke sana benar, gitu. benar. Ya, Oke. pengalaman sih. Jadi pengalaman. Jadi Iya, istilahnya benar. kalian gignya pertama langsung ke Denpasar gitu diundang dan akhirnya bisa istilahnya punya pengalaman seperti itu gitu ya. Iya, Tapi benar. untuk makin kesini kan makin bisa lah belajar gitu kan ya. Ya Sengkara sih Bisa bisa sih ya. harusnya ya. Harusnya bisa sih. Ya. Buktinya sekarang udah keren gitu kan. Sekarang udah beberapa kali gitu kan manggung bareng gitu, posisinya udah pasti kan udah sesuai dengan, apalagi udah punya single pasti udah lebih dewasa ya pastinya Ya ya. pemikirannya sih komersil Komersil. karya aja sih. Tapi untuk dulu memang masih aransemen atau mungkin juga festivalan atau bahkan cover gitu. Mungkin sampai sekarang juga kita ada yang cover beberapa ya. Masih ada cover yang juga cover. beberapa. Karena kebutuhan toh. Karena kebutuhannya Iya. juga. Dan juga kita ngelihat untuk lagu covernya kita ngelihat dari segi di mana kita manggung gitu. Oke. Kalau kita ngelihat gigs yang emang bener-bener gigs spesial kayak nanti bakal ada kayak Popang Attitude, itu lagu-lagu Popang aja. Ya udah kita bawain untuk Popang aja gitu. Kalau udah kayak di kampus gitu, lagu-lagu singelong dah. Gitu. Ah, Iya iya. sih. Berarti kalian itu juga bisa melihat pasar gitu ya. Iya. Oke, penting nih. Karena ngelihat pasar itu penting. Istilahnya jangan sampai gigs kalian itu nyaplir dari lagunya gitu ya, Iya, dari benar. masyarakatnya juga gitu yang dengar. Berarti istilahnya masih sampai sekarang masih mengcover juga untuk Masih. membantu selain single kalian Iya. gitu ya. Oke, itu mungkin sedikit mungkin teman Pro 2 ilmu buat dari Sky of Justice gitu teman Pro 2 ya, yang di pasar teman-teman juga. Kalau misalnya kita itu memang punya single, tapi kan belum sebanyak yang mungkin belum satu album mungkin ya. Iya, Karena pelan-pelan kita sih. kalau satu album atau mini album kita dituntut minimal 6-7 gitu kan. Iya. Sedangkan kalau album itu 10 sampai 11. Nah, sedangkan kita baru punya 4, 3 ya sisanya cover. Ya. Gak mungkin 15 menit doang manggung. Ya bener sih. dikasih space 1 jam 15 menit mau manggung, bayarnya dipotong 50%. Itu jadi masalah sih teman Pro 2. Oke, berarti kalian udah basicnya dari akustik ke band itu memang duluan band karena festivalan. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan berarti akustik masain dong. Karena kemarin kita akustik itu karena kebetulan ada lomba akustik gitu. Iya, jadi Karena lomba-lomba Covid itu ya, benar. semuanya akustik semua gitu. Jadi ngikut ya, Ngikut jadi jadinya. akustik formatnya. Gara-gara tuh lomba akhirnya Sky of Justice jadi akustik gitu. Iya, Dulu sebelum enggak ada Sky belum of ada Sky of Justice sih namanya. Oh, belum. Belum. Dulu namanya apa? Sarjana Sarjana diploma. diploma. D3 dong. Iya, karena kebetulan saya di 3 yang lainnya sarjana. Ya, Gitu. Oh, satu. gitu. S1 yang lain. Kenapa yang D3 yang menang pada sarjana yang banyak? Ya mungkin gitu ya dulu ya. Iya, Lomba-lomba masih. dan kebetulan nggak pernah absen juara ya. Wih.
Sombong amat. Membanggakan Ya tapi sendiri. memang bener guys. Memang Fakta, mereka tuh fakta. aduh kalau disingkat aja udah tahun 2010-an gitu Iya, ya. dari Mereka juaranya sih. Sampai bahkan ke PKB kalian kan. Iya sempat. Sempat ke PKB dan mereka juga bisa membawakan aransemen yang bukan hanya elektrik atau mungkin juga akustik, balik diembat Bali. sama mereka juga guys. Ini saksi hidup nih ya. Oke deh, buat teman-teman yang di Denpasar dan juga Mataram, yang di Singaraja juga, buat kamu yang pingin nanya sama Sky of Justice, gas langsung ya di MLC Special Music Trainer, gas langsung di WhatsApp 0811399054, bisa di Facebook, Instagram dan juga TikTok RRI_Singaraja dan juga live chat ya di RRI Digital. Jangan kemana-mana, yang pastinya kita balik lagi bersama Sky of Justice. Yes guys, Hai. ya di Music Live Chat Special Music Brainer, dan ya maksudnya kita balik lagi ngobrol-ngobrol. Dan buat kamu yang pingin bertanya bisa masih tunggu yang pastinya sampai nanti di jam 11 siang ya. Dan oke, gini kita kan ngomongin soal single kalian terbaru, Pergi, Congratulations. Ya. Thank Terima you. kasih. Yang pasti Iya. ini kan pergi, berarti kan nggak mungkin
gembira kayaknya nih. Ya sedih ya, tapi Iya, kita mengemas sedih dengan sih. gembira. Gak juga sih. Ya pasti dong. Istilahnya pergi masa ya gembira gitu ya. Pergi jalan-jalan lain dulu Ya, istilahnya. cerita. Oke. Nah, ini kalau pergi istilahnya salah satu single yang terbaru. Ini benar-benar new di tahun 2025. Iya, Ya, baru banget. baru. Masih hangat-hangatnya. Masih hangat-hangatnya. Ini rilisnya kapan? Tanggal 14 Februari kemarin. Pas Iya, Valentine. Valentine. Lagu galau kamu liris di Valentine gimana ceritanya? Jadi sebenarnya kayak kita pengen apa ya, nunjukin kalau misalnya di hari Valentine pun nggak semua orang merayakan dengan penuh sukacita gitu. Jadi ada yang Widih. galau gitu ya. Bener. Kenapa kalian meng-create kayak gitu? Orang semuanya itu lagi jatuh cinta gitu loh. Lagi senang-senangnya sama pasangannya. Ini muncul pergi gitu. Tiba-tiba ada yang pergi gimana? Kalau pasangannya pergi gimana? Mungkin sebenarnya lihat dari Rama sendiri sih ya, yang kalau Valentine itu seringan galau ya. Kok buka-bukaan sih? Ini ngaku nih. Gimana nih Ram? Ya aku mau bilang gini aja sih, semua orang tuh patut dirayakan. Gak Ya. hanya yang punya pacar aja yang dirayakan. Bahkan yang sakit hati pun, yang galau pun gak kita merayakan dengan membuat lagu itu, kita buat wadah itu gitu. Ya, termasuk kamu. Galau. Karena juga kebetulan lagu single pertama pun juga lirisnya 14 Februari juga. Oh, Single pertama. emang kalian meng-create-nya kayak gitu ya? 14 Februari semua ntar. Kebetulan aja sih kemarin. Oke, ini ceritanya bagaimana? Siapa yang dari lirik mungkin bisa diceritain atau penciptanya langsung siapa? Rama? Tentu saja Rama. Udah kelihatan sih. Nah, Gimana? kalau Ram? untuk sebenarnya lagu itu dari based on pengalaman teman-teman juga sih. Karena kayak itu menceritakan tentang apa sih? Jadilah cerita nanti aku nangis. Alah, masa nangis? Udah ada tisu nih banyak. Oh, banyak. Jadi lagu Pergi ini sebenarnya menceritakan tentang seseorang yang memang udah capek banget ya Iya. sama hubungannya dia itu. Jadi rather than stay gitu, mending ya udah lu pergi aja deh gitu, daripada terus-terusan bertahan di sini yang bakal nyakitin gue gitu. Gitu sih sebenarnya. Singkatnya gitu Singkatnya sih. gitu sih Iya. cerita lagu ini ya. Berarti istilahnya sebenarnya udah jadian. Udah Sudah toxic. toxic. Hubungan yang Iya, toxic. Tapi toxic. karena istilahnya dia yang bermasalah akhirnya kamu suruh pergi gitu. Ya mending lebih baik pergi daripada stay membuat rasa sakit itu terus menerus bertubi-tubi di perasaan si cewek tersebut. Mhm, Oke. benar. Padahal POV-nya ini sebenarnya si cowok. Oh. Tapi karena kebanyakan mungkin di sini cewek ya tak kembali di cewek. Ya bisa balikannya juga sebenarnya gitu. Iya ya. bisa. bisa sih Nah, yang sama-sama. jadi yang istilahnya kamu tuh meng-create satu hal yang apa namanya? Berarti kan dari pengalaman kamu juga merasakan hal itu gitu kan. Ya kemungkinan sih iya. Gak usah kemungkinan juga Ram. Kayaknya iya sih gitu kan. Iya lagi. Nah, istilahnya kamu itu ngerasain tapi dalam bentuk lirik itu kamu menginspirasikannya gimana? Istilahnya ini aku ada bahan nih kayak gini kejadiannya. Kamu oper ke teman-teman di Sky atau kamu sendiri yang buat liriknya gitu? Kalau untuk itu kebetulan kisah pribadi ya, pas aku galau, kemudiannya beberapa hari setelah galau rehat, aku selalu galau buat lagu. Dari lagu pertama sampai ke-6 itu semua nyambung sebenarnya kisahnya. Kayak roda gitu. Berarti ini satu orang nih dalam satu album gitu ya? Tapi secara nggak langsung teman-teman juga galau gitu. Iya, Dengar cerita Mereka teman-teman. dengerin kisahnya. Iya. Bukan kejadiannya kan. Kejadiannya juga ada sih mungkin beberapa ya yang Beberapa ya. Oke, relate. yang relate ya. Dan yang real pun ada tentang lagu itu ya. Realnya ada karena Ada. kebetulan pas itu lagi dekat sama seseorang yang dimana udah mungkin singkatnya udah sama-sama erat, sayang, komitmen, tapi akhirnya bisa dibilang diselingkuhin atau digimanain gitu, tapi balas tetap stay dan akhirnya buat sakit hati sendiri gitu. Udah kamu pergi aja, aku belakan sembuh sendiri gitu. Oke, berarti ini kisah yang istilahnya diselingkuhin atau mungkin jadi disakitin lah Ya istilahnya. disakitin, kalau selingkuhin kasihan terlalu gini nanti cewek nanti di gini netizen nanti. Nggak disebutin Oh, namanya. nggak jangan. disebutin. Inisial boleh kok. Ah. Nah, ini jadi pertanyaan kan istilahnya tadi kayak balik lagi ke tadi. Kamu tuh mentransfer dari pengalaman kamu jadi sebuah lirik itu gimana, Ram? Kalau aku sendiri sih, kalau buat lirik itu pertama dari refnya aja dulu ya. Oh, Dari refnya, karena refnya kalau udah relate pas, dan nggak tahu kenapa iseng-iseng aja di saat
lagi galau, terus apalagi dulu ditambah minuman, ditambah alkohol itu makin enak gitu, makin lancar. Dan kebetulan di rumah juga ada studio rekaman kecil-kecilan. Yaudah aku buat guide-nya aja, aku share langsung di teman-teman, ya teman-teman bilang oh gas aja. Gitu. Oke. Lirik atau nada duluan? Lirik sih. Lirik. Nada belakangan berarti. Kalau di ref tuh nada sambil lirik sama nada sih kayak. Tapi sekadar guide aja. Cuman lirik tuh utama dulu sih. Lirik baru nada, nanti mungkin di gini lirik. Tapi kalau pengalaman aku sih istilahnya lirik ada gitu ya. Tapi istilahnya kadang-kadang kan juga tidak real dengan nada yang kita temuin gitu loh. Kadang-kadang ya. Ya mungkin ada beberapa yang dirubah nanti katanya. Teman-teman juga beberapa yang revisi. Oke. Katanya. Oke, berarti istilahnya setelah guide-nya jadi baru kalian ke floor gitu ya, ke Sky. Iya. Oke. Nanti mungkin ini kurang gini mungkin sekalian kita tambah. Berarti yang paling sering menciptakan itu memang Rama ya? Rama sih kalau menciptakan. Tapi mungkin. Terus habis itu yang biasa mentransfer istilahnya dari sisi musikalitasnya atau mungkin juga aransemennya siapa? Rama juga atau mungkin juga teman-teman yang lain? Gabungan juga ya. Iya bareng sih. Bareng. Untuk ini ya. Masing-masing berarti tugas masing-masing gitu. Enggak, barengan aja gitu. Misalnya kita meet, yuk kita iniin lagunya ini. lagu gitu. Ini enaknya digimanain, ini enaknya kemana gitu. Berarti setelah ada ide itu berarti kalian langsung workshop ya untuk kerjain itu gitu guys. Ini kalau nggak salah kita di tongkrongan ya. Iya. Selesai ini Tongkrongan lagu ini. seringan di tongkrongan. sih. Tongkrongan. Ya sambil ngobrol ngalor ngidul ya, tiba-tiba jadi gitu. Kebanyakan yang kayak gitu ya. Iya. Oke, berarti istilahnya si The Vibes nongkrong ini kayaknya yang bikin kalian itu bisa menciptakan lagu gitu ya. Mungkin ya. Nah ini mungkin jadi teman-teman kayaknya kebanyakin ngongkrong biar jadi karya gitu ya. Banyakin galau sih. Waduh, kalau galau aku nggak saranin. Kalau nongkrong it's okay gitu ya. Nah kalau berarti istilahnya dari lirik akhirnya kamu tuh bisa dari pengalaman akhirnya jadi lirik, akhirnya buat nada dan akhirnya bisa jadi sebuah lagu kan. Iya. Tapi yang menentukan tanknya lagu ini udah pasti kesepakatan bersama atau kamu si penciptanya Ram? Sepakatan bersama sih untuk rilisnya ya. Istilahnya lagunya udah fix, ini udah sampai di rekaman sudah sampai fix emang begini lagunya gitu. Sepakatan bersama dan keputusan yang mencipta juga sih. Oh, oke. Jadi sepakatan bersama kayak gini dan aku juga setuju ya. Oke kita jalan gitu. Langsung kita cari tanggal, ngatur waktu, timeline dan rilisnya sih kesepakatan juga. Oke, berarti memang istilahnya sesuai dengan kesepakatan bersama gitu ya. Iya. Karena kalau misalnya kita nggak apa ya, ini kan kamu yang punya gitu. Istilahnya dari segi kamu yang merasakan yang kamu juga kayaknya moodnya begini nih lagunya memang udah sesuai dengan seperti itu. Tapi keseringan take berulang-ulang atau kadang-kadang one take, two take udah selesai. Fun fact, SUJ take-nya sendiri sih. Aku sendiri yang ngetik. Semua? Tapi nggak, vokalisnya nyanyi. Iya, makanya gimana sih cari cewek karena mungkin. Melodi sendiri, mungkin yang kayak mungkin karena kesibukan ya, karena kita juga ngejar deadline kayak pas momennya nih, pas tanggal 14 gitu. Jadi kita ngejar deadline ya, kebetulan di rumahku juga ada. Ya udah aku selang-selangin buat ngisiin guide dan lain-lain gitar. Mungkin melodi dia sendiri Prema. Gitu. Iya. Berarti lu ngulik berarti nih. Ngulik. Jadi ini tuh men ada band ngulik nih, istilahnya biasanya kan dia nyiptain sendiri dia tahu gitu kan. Berarti kamu materinya dari Rama terus habis itu kamu kulik lah. Bukan dari saya sih, materinya dari siapa? Kulik dulu. Kulik dulu. Oh, kulik dulu. Berarti istilahnya berawal dari situ ya. Ya, kita juga minta saran ke sesepuh kita kayak AJD gitu. Jadi gimana ini bentar melodinya atau enggak ritam-ritamnya dan lain. Dia juga bantu gitu. Oke, berarti tidak terlepas dari teman-teman yang lain Iya. sebenarnya Iya, gitu benar. ya. Oke. Berarti fix rekaman kalian biasa di mana? Kalau kemarin take mana sih? Di rumah ya? Kalau take di rumah Rama sih, mungkin mixingnya yang Gus PW ya? kadang di pasar juga kita ya. Kadang di pizza, kadang di sama record Gus PW gitu. Oke. Berarti mixingnya yang kalian masih butuh bantuan gitu ya. Oke. Ini kan apa ya, istilahnya satu project itu kan nggak bisa digarap dengan cepat gitu kan. Iya. Nggak bisa digarap dengan apa namanya, istilahnya instan gitu. Pergi ini berapa lama? Mungkin ya lagu yang paling cepat Pergi ya. Iya Yang sih paling cepat dibandingkan lagu yang lain. Bahkan single pertama hampir berapa bulan ya? 6 bulan ya? Banyak nganggurnya ya. Berarti ini sacet-sacet gitu ya. Ini termasuk cepat karena
kalau aku pribadi aku nggak mau terlewatkan kayak momen dari perasaanku sendiri gitu. Pas kebetulan lagi galau pengen rilis pokoknya gitu. Dan mungkin kebetulan waktunya kayak nggak ada sebulan 2 bulan ya? Sebulan ya? Sebulan doang. Iya, sebulan. Jadi gitu. Berarti ketahuan dia galaunya sebulan itu. Sampai sekarang sih. Ya udah deh, buat teman Pro 2 yang penasaran sama single dari Sky of Justice dan pingin ngerasain perasaannya sih gimana rasanya gitu pergi ditinggalkan oleh seseorang karena kamu yang suruh pergi sendiri gitu ya. Gas, langsung aja ini dia pergi Sky of Justice. Hancurkan diriku, tinggalkan luka di hatiku, singgah mentah di sampingku, pergi ku tinggalkan kau, berlari di lubuk hatiku, namun tak satu pun singgah di hatiku. Tak mau lagi ku bersamamu. Pergi dan jangan pernah kembali. Kan ku kenal rasa sakit ini. Biarkan ku sendiri obati luka ini. Kisah yang tak pernah terulang kembali. Berlari di lubuk hatiku, namun tak satu pun singgah di hatiku. Tak mau lagi ku bersamamu. Pergilah pergi dan jangan pernah kembali. Kan ku kenal rasa sakit ini. Biarkan ku sendiri obati luka ini. Kisah yang tak pernah terulang kembali. Kisah yang terulang dan terulang lagi. Music Live Chat. Yes, itu dia pergi teman Pro 2 dari Sky of Justice. Ini kan bener ya, nuansanya bahagia gitu ya. Kalian bikinnya nuansa-nuansa yang zaman-zaman sekarang. Aku ngelihatnya kayak Awewe Gaskin gitu. Ya, benar sih. Emang terinspirasi dari mereka? Rema? Gimana nih?
Enggak juga sih. Enggak? Kebetulan aja emang agak mirip ya. Dan kita juga Dengar. sekarang lebih terinspirasi ke band-band popang-popang yang lagi up to date sekarang. Kayak misalnya kemarin tuh Anarcute. Undercut. Ya kebetulan pas ada lagu galau nih. Kita kesana juga kiblatnya For Revenge bisa Iya. kiblatnya ke sana. Ya mungkin yang emo-emo Wah, mereka kan sekarang. mereka udah mainnya scenes. Oh, berarti kalian itu ngejar itu ya? Ya, kita kan juga manggung selalu pakai sequencer karena kita nggak perlu pakai keyboard. Dulu ada pemain keyboard, lupa kita bilang Zel. Iya ada. Dulu kita ada pemain keyboard. Dulu kita Kayak sebenarnya Justice. berenam ya. Ya, Akhirnya keyboardisnya memang pengen fokus kuliah, jadi akhirnya berlima sampai berlima. sekarang. Iya. Iya, iya, Lupa. iya. Oke, karena fokus kuliah gitu ya. Apakah sekarang masih kuliah akhirnya ya? Kebetulan masih. Masih. kok betulan sih? Coba ikut SUJ, pasti tamat ya. Iya juga kayaknya. keyboardis. Nah, itu dia teman radio pastinya dramanya ya gitu. Istilahnya kalian itu memang mem-create, tapi kan ini kan scene gitu kan. Iya. Tidak ada kok keyboardis, siapa yang take berarti? Kalian nyari keyboardis atau ada yang dari salah satu dari kalian yang bisa main keyboard? Kalau untuk lagu Pergi, kebetulan yang tikpu aku sendiri sih. Kebetulan. Oke. Tapi kalau untuk lagu-lagu seperti lagu pertama itu ada bantuan dari Oke. Bantuan dari Oke dan Galih juga membuat ngetik-ngetik lagunya. Tapi kalau yang selanjutnya tuh sendiri sih gambar di rumah aja. Oh, gambar-gambar di rumah. Cari-cari di YouTube untuk suara-suaranya yang mana cocok gitu ya sih. Spidol pensil warna. Pensil mouse sih. Ini buat teman Pro 2 mungkin yang dari Denpasar atau Mataram belum tahu, istilah gambar itu maksudnya cetak pakai MIDI ya, Ya, di pakai DAW gitu ya. Jadinya digambar di sana, jadinya sesuai dengan keinginan seperti apa gitu ya. Cuma gambar kan ribet, Ram. Ribet banget sih. Apalagi dari lagu 1 sampai lagu 6 itu drumnya tuh kita gambar. Dukta gitu. Ya. Dan nggak pakai MIDI. Kalau pakai MIDI kan masih lebih. Iya, masih enak, lebih masih enakan ya. Itu gambar satu-satu kayak di tak. di. Itu yang lama sebenarnya. Itu bisa berbulan-bulan. Iya. Hanya untuk itu doang gitu, guys. Ya itu karena kita juga nginin feel, apalagi waktu itu lagu Perginya ini termasuk yang paling rumit sih drumnya. Iya, iya kita dengarnya sih rumit. Yang paling gitu rumit. ya. Apa kecuali kita gambar. Susah gambar dan dia dapat kemarin dia datang. Gini ya, Dusta. Saya bingung gimana. Permintaan drummer ya. Iya, permintaan drummer, tapi kita harus miliki juga. Iya juga istilahnya, apalagi kalau sekarang di zaman sekarang itu chops. Gimana Ya, kamu chopsnya ghost itu. chopsnya, terus habis itu ghost note-nya gimana caranya? Jadi ya akal-akalin aja. Wah, jadi. akal-akalin. Berarti istilahnya ini hanya gambaran, eksekusinya di panggung dah gitu Ya, ya. di panggung ya Pada udah saat gimana. latihan eksekusi gitu ya. Ini kan apalagi gambar itu pakai double pedal susah tuh. Duduk gitu. Ya itu yang sih lebih kita jadikan tantangan ya. Tantangan dari kita sendiri. Dan mungkin next lagu ke-8 kebetulan ke-7 ke-8 kebetulan ciptain itu mereka berdua. Lagu selanjutnya, dan kita maunya sih take secara live. Bukan live ya. Drumnya itu bukan gambar lagi. Kita kan pakai MIDI-MIDIan. Take drum beneran. Oh, oke. Dan juga ya Tungkare di tahun ini lagunya single ke-7 ke-8 ya. Kita dari mereka. Di bulan ini. Enggak bulan ini sih, tahun tapi inilah. Ini ngebut sih kalian kalau misalnya ini kalian nggak ada jarak banget sih kayaknya. Kalau misalnya di minggu ini bisa jadi 2 lagu nih. Mungkin akhir tahun ya, Agustus ke atas ya. Iya Agustus ke mungkin. atas sih. Oke, berarti ke atas ya, Agustus ke atas Iya. ya. Pokoknya setelah galungan kayaknya. Ya, bener. Oke, ini sudah ada yang masuk dari kakak Tian. Selamat pagi buat Sky of Justice. Aku pengen nanya, ini untuk ngetik sendiri di home studio sendiri, apakah ini untuk menghemat budget atau bagaimana kak? Karena kayaknya bagus banget kalau misalnya pakai MIDI itu, kemudian habis itu baru eksekusinya di studio musik. Nah ini gimana nih? Apakah benar karena menghemat budget atau bagaimana? Ibu Bendara gimana? Benar. Sebenarnya selain apa ya, efisiensi emang Ya efisiensi anggaran. Iya. Karena dari atas efisiensi anggaran kita juga ngikut, dan kebetulan kita juga ada alatnya ya. Iya. Kita ada alatnya untuk rekaman juga. Oke, berarti ini bukan karena menghemat budget tapi karena memang udah punya alatnya. Udah Iya. punya alat. Oke, berarti ini tafsirannya bisa juga terjadi Bisa seperti juga. itu, tapi lebih banyak karena memang udah punya alatnya kak ya. Jadinya memang ya udah jalan aja Iya, gitu, benar. manfaatin yang ada gitu ya. Iya. Tapi biasanya yang namanya selera kan beda gitu ya. Selera sesuai dengan keinginan
karakter. Kalau misalnya kalian ini nanti next bakal ngerjain single berikutnya yang 78, kemudian itu nggak seperti sepeka atau seenak MIDI, gimana kalian? Memang Pernah nggak sih berpikir kayak gitu? Karena kan istilahnya pernah, akustik nggak seenak MIDI. MIDI udah pasti enak karena itu alat kan Iya. yang udah mix Pluginnya. sekian gitu, plugin gitu. Gimana? Kita coba dulu kali ya. Kita coba dulu. Belum pernah soalnya kita Iya, pakai karena yang eh, aku rekaman real drum Iya, ya. benar-benar. Belum pernah kita. Belum pernah. Belum pernah sempat sama sih. sekali. Masih semua MIDI. Tapi track kan? Track, Track. Bukan live kan? bukan. Rencana track. Track. Oke, Ya, itu iya. biasanya pakai waktu tuh ya ini kalau di Ya studio. makanya itu perlu juga satu sisi waktu dan biaya juga kan. Pasti Nah, lebih benar. beda. Jadi ya kalau dibilang beda ya mungkin kita lebih baik. Kalau bedanya bagus, natural kan lebih bagus sebenarnya gitu. Mm-mm. Dan juga banyak sih yang komen kok MIDI banget sih gitu. Banyak sih ada yang bilang gitu juga. Oh, ada yang Ada. yang komen Ada. begitu. Ya, coba nih live udah sana sini manggung live nih sekali-sekali gitu. Iya, zaman sekarang itu istilahnya kalau misalnya kita masuk ke dunia yang produksi musik kan kebanyakan sekarang udah ke MIDI gitu ya. Iya. Yang pertama MIDI. synth, yang kedua baru pakai sistemnya piano pun sekarang kebanyakan pakai MIDI gitu. Oh gininya. Jarang banget ada yang todong pakai dari piano langsung atau mungkin juga ngambil dari keyboard langsung. Karena biasanya pasti bakal beda frekuensi sama si MIDI gitu. Ya, mungkin dari soundnya tuh dari DAW-nya langsung. Iya. Kalian tuh masih ada yang take asli nggak sih? Istilahnya baru gitar aja sama bass mungkin ya? Ya, Gitar ya, sama ya. bass aja sih ya. Gitar Take sama bass. pure dari efek sendiri. Efek sendiri. Efek Oh, sendiri. oke. Itu ngaturnya itu istilahnya kalian itu nyesuaiin sama frekuensinya atau memang kalian itu memang udah ajar bleh aja atau bahkan pakai plugin yang ada di DAW? Nyesuaiin sama frekuensinya sih. Dengan frekuensi efek masing-masing dan juga bantuan DAW juga ada beberapa. Oke. Berarti tapi kalau Rama sendiri ngetik biasanya gimana? Kalau aku sendiri sih biasanya orang-orang kan gitar dulu ya. Kalau aku drum dulu sih. Oh, Karena drum aku dulu. basicnya di drummer. Oh, Awalnya gitu. Kan drummer udah. Mm-mm. Drum di gitarnya paling ke akustik gini aja di luar record aja gini, udah drum gambar. Kalau itu baru buat gitar aja sih. Oh. Habis itu guide udah jadi, baru tahu lagunya oh gini gambarannya gitu. Oh gitu. Iya. Biasanya kan kalau misalnya drum itu kan kalau di awal kan bayangan lagu nggak ada. Jadi bayangannya udah tahu sendiri gitu, udah. Oh Karena gitu. buat yang Biasanya buat tuh sendiri. biasanya kamu udah buat guide. Di awal Enggak. tuh nggak buat guide. Enggak kayak Istilahnya apa dulu gitu. enggak buat, jadi misalnya buat drum lu di saat baru gitar nyeng, oh gini, gambar lagi gitu. Kayak langsung aja ngalir aja. Oh, oke. Ngalir aja gitu. Kan berarti beda-beda metode untuk rekaman Iya, ya. mungkin. Kebanyakan orang berawal dari ini dulu, apa Gitar namanya sih. gitar dulu kan Iya. gitu. Biar tahu first ref yang mana, Iya. chorus Aku di drum mana. Ya, ini kamu dari drum itu yang nentuin gitu. Ya unik sini sih, feel-nya ke sini masuknya gitu sih. Tapi kadang-kadang kayak gini, istilahnya drum itu di awal, kemudian karena ada yang perlu dirubah, tik lagi gitu. Ya karena kita gambar, jadi kan bisa dirubah gampang gitu dia. Oh, oke. Ya, kalau Kebanyakan kayak gitu nggak sih? ya bisa jadi ya, kebanyakan sih. Kebanyakan kayak gitu ya. Iya. Pasti take ulang drum ya. Ya paling kalau karena kita nggak live langsung, jadi tinggal ngerubah note-nya aja, misalnya drumnya feel-nya gini, tinggal geser-geser dikit aja. Oke. Kalau live mungkin harus gitar dulu sih. Hmm. Kalau live. Oke. Mungkin bisa picture malah gara-gara ngeliat titik gitu ya. Itu susah banget teman Prado kalau misalnya kamu istilahnya benar-benar serius mempelajari DAW. Kalau misalnya gambar sistemnya kayak Rama tadi itu aduh, Lumayan sih. picture sih mata lihat titik-titik kayak gitu ya. Oke, berarti sistemnya memang berawal dari drum dulu Iya. gitu ya. Tapi pernah nggak sih kalian itu untuk Skies of Justice selama ini setelah kalian take secara guide kemudian kalian tuh live rekaman di studio yang benar-benar realnya, versi realnya bukan MIDI. Belum ya? Belum. Belum sempet pernah ya. sih. Belum sempat untuk rekaman live. Kita ada rencana juga sih kayak kita mau bawain semua lagu kita tuh versinya kita live. Kebetulan di rumah drummernya tuh dia punya studio emang benar-benar lengkap. Tapi karena waktu mungkin semua pada sibuk, kita mungkin ditunda dulu sih. Oke, berarti rencana buat versi live lah ya. Dan versi akustik sih kita rencana buat. Kita ada rencana mau buat tour kafe-kafe juga nanti. Ya. Tour cafe. Tapi akustian kita. Main akustian di kafe-kafe kita rekam. Oh, oke. Ada rencana. Jadi gitu. konten atau Jadi konten. memang Iya, project jadi kalian konten. seperti Jadi Oh, jadi konten. konten. Jadi konten, ya. Oke. Berarti tunggu aja nanti bisa nonton Sky of Justice di kafe-kafe seputar Singaraja gitu ya. Iya. Benar sih. Tapi setelah 78 selesai atau sebelum itu?
Rencana belum tahu ya, kita belum ngobrolin serius ini di grup. Tapi kata manajer kita di Mei kalau nggak salah. Mei. Wah, Mei kayaknya jadi awal yang bagus ya. Tumben ada band indie yang istilahnya punya konsep ingin tour ke kafe-kafe gitu ya. Apalagi sekarang Singaraja cukup lumayan banyak kafe ya, yang bisa untuk diajak kerja sama gitu ya. Jadinya ngadain band UMKM lancar gitu ya. Jadi kadang-kadang ada hiburan gitu ya. Oke, jadi ya cuma gitu, nggak boleh request. Kecuali tahu lagunya SOJ gitu ya. Oke, berarti single kalian yang terbaru Pergi udah rilis. Gimana respon teman-teman atau masyarakat yang mendengarkan? Cukup wow, aku kaget sih sebenarnya awal-awal ya. Karena kita launchingnya itu kebetulan pas kemarin di Bernadia ya. Bukan. Launching video klipnya. Oh, video klipnya ya. Karena kita beda rilis lagu sama video klip, kita beda launching. Oh gitu. Iya, jadi kita lagu dulu ya. Lagu dulu kita Lagu launching dulu. waktu itu. Kemudian launchingnya pas event kemarin sama Bernadia. Dan ya expect sih semua tahu lagu kita. Banyak sih yang tahu lagu kita, yang ikut nyanyi bareng gitu. Iya. Dan responnya sih positif ya. Respon Langsung ada positif. positif sih. Ini Kebanyakan kita ya. pantau 1K atau 1000 view. Iya. Udah 1 bulan. Yeay. Responnya gila sih. Ini nyari 1000 lumayan loh ya. Ya, effortnya. Effortnya agak gede dikit ya. Kita juga terima kasih juga bantuan Skyfriend juga Benar, ya, yang benar. udah sharing. Yes. Dan teman-teman. Ya pastinya ini Taman Pro 2, thank you banget yang udah ngeliat. Tapi buat kamu yang penasaran seperti apa video klipnya, nah kamu bisa langsung aja cari YouTube ya, di YouTube channel Sky of Justice ya. Iya, Subscribe benar. juga kalau bisa ya. Dan yang pastinya buat kamu yang suka sama nuansa popang ini banget ya, apalagi yang galau nih dia ya. Gak berasa galau deh. Hilang galaunya. Nah, kita terakhir konsep video klip. Ini kan nuansa yang apa ya? Zaman sekarang mungkin kayak gini sih video klipnya gitu kan. Cuma lumayan juga nih. Cari bungkus rokok belum banyak banget ya. Atau Habisin dulu sih. buat dapat yang silver gitu ya. Tapi ini kalian memang create-nya kayak gini video klip kalian. Iya sih. Idenya dari mana? Ide sebenarnya manajer kita juga bantu ya untuk konsep video klipnya gitu. Awalnya sebenarnya yang background silver itu sebenarnya nggak kayak gitu Kak, cuma pas kita eksekusi kayaknya kurang gitu dari ide pertama gitu. Jadinya kita ngeplan lah, coba deh kita pakai background yang seperti ini jadinya gimana gitu, dan hasilnya lebih oke ya. Iya. Better lah gitu. Oh, oke. Berarti sebenarnya ada dua konsep kan, yang pink sama yang ini. Berarti sebenarnya dua-duanya kepake tapi kepake akhirnya gitu ya. Ini kalian tuh buatnya di mana untuk video klip? Untuk video klip di Studio Need Studio. Need Studio Bali. Studio Bali. Di Singaraja sih masih. Oh, masih di Iya. sana ya. Iya. Oke. Dan rencana sih awalnya tuh kita konsepnya tuh maunya bercerita. Jadi menceritakan lagu Pergi itu sendiri. Gimana kisahnya dan lain. Mungkin karena waktu atau gimana, kita akhirnya pure take di band aja dah gitu. Oh, Dan oke. kita juga ngambil konsep di, mungkin kita nyari referensi dari luar juga gitu. Oke. But ini belum ada cerita sih, baru kalian Belum. doang gitu kan. Ya, nanti Bakal ada. di lagu selanjutnya sih. Oh, di lagu Lagu selanjutnya. selanjutnya. Mungkin lanjutan dari lagu Pergi, karena fun fact mungkin kita ada 6 lagu semuanya nyambung. Yang pertama Berharap Kau Kembali, dia masih mengharapkan mantannya. Kemudian yang kedua Sia-sia, dia kayak perjuangannya itu sia-sia terus stay sama mantannya itu. Yang ketiga itu Menunggu Kamu, masih stay menunggu dia. Yang keempat Trap, yang ceritanya terjebak antara move on atau pergi. Yang kelima Selamat Sampai Jumpa Masa Lalu. Jadi udah move on ceritanya, kemudian dapat pacar yang baru, disakiti lagi, Nah, pergilah. oke. Terlalu panjang kayaknya Galomur ya mereka. Sampai akhirnya jadi 6 lagu ini. Apakah nanti galau juga yang 78, kita tunggu aja ya. Kalau kebetulan Zelda yang ciptain. Oh gitu. Zelda sama Prema. Tapi pergi atau bertahan, Ram? Pergi ya dia. Pergi akhirnya sesuai dengan 7 lagu ya. Iya, pergi. Oke, itu pengakuan dari SOJ teman Pro 2. Ngakunya di radio, gila sih memang ya. Oke, kasih tahu dia ntar pergi ya. Buat ya enggak. Enggak, jangan klarifikasi sini. Se-Indonesia yang tahu nih. Oke deh. Mungkin dari Sky of Justice ada yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 di rumah. Mungkin dari Prema buat Aku minta dukungannya buat single terbaru kita di
pergi dari Sky of Justice, tolong didengerin, di subscribe juga YouTube-nya, Spotify-nya juga udah ada. Oke. Dari Zelda? Kalau aku selain mau ngucapin terima kasih buat Sky Friends ya, dan juga teman-teman yang lain yang sudah selalu support Sky of Justice sampai detik ini, kita juga tetap minta support untuk teman-teman semua supaya kita bisa jadi band yang terus berkembang dan berkarya. Ya benar banget. Kalau dari aku sendiri, jangan pernah sakit hati kalian dibuat untuk merugikan kalian. Mending buat karya Yeah. untuk dikenang oleh masyarakat luas. Terima kasih. Yes, itu dia Sky of Justice. Congratulations untuk single kalian. Semoga kita tunggu cepat rilisnya untuk single yang ke-7 dan ke-8 dan bisa Thank lagi you. kita ketemu di MLC ya. Ya, Thank semoga you ya. Sky Makasih, of guys. Justice. Dadah. Thank you juga buat teman-teman Pro 2 yang ada di RRI Denpasar dan juga Mataram ya, yang sudah mendengarkan. Thank you banget ya. Pro 2 RRI Singaraja juga thank you banget ya sama Pro 2. Dan yang pastinya itu dia tadi Sky of Justice. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia, musik indie Indonesia. Jangan lupa selalu didukung, selalu didengarkan, karena ya kalau misalnya bukan mereka lagi, siapa yang memajukan untuk musik Indonesia teman-teman Pro 2. Berawal dari indie semoga bisa ke kancah nasional bahkan ke internasional. Oke, gue Sadi pamit dan Sky of Justice pamit dari Music Live Chat ya, versi special Music Planner untuk di hari ini. Dan yang pastinya jangan lupa terus selalu stay tune di Pro 2 FM, terbaik kamu. Say